Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat kepada Bapak Aziz Abidin selaku pengampu dari mata kuliah tajwid dan kepada teman-teman kelas C1, perkenankanlah kami dari kelompok 7 mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok 7 beranggotakan 3 anggota. Yang pertama yaitu Ahmad Fadil Watoni dengan NIM 210402616. Yang kedua ada Nailul Maghfirah dengan NIM 210402613. Kemudian yang ketiga ada Syarif Hanim dengan NIM 21040269094. Sebelumnya perkenalkan saya di sini Nailul Maghfirah sebagai moderator dan kedua rekan saya Muhammad Fadil Watoni sebagai pemateri pertama dan Syarifah Elhanim sebagai pemateri kedua. Selanjutnya yaitu kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang tema mampu menghafal, memahami dan mempraktekkan bacaan idgham. Selanjutnya waktu saya berikan kepada pemateri pertama. Silakan Mas Fadil. Nah, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan membahas tentang pembagian idgham berdasarkan perbedaan makhraj dan sifatnya. Idgham dibagi menjadi 3. Yang pertama idgham mutamatsilin, yang kedua idgham mutajanisan, yang ketiga idgham mutaqariban. Yang pertama idgham mutamatsilin adalah masuk ke dalam huruf yang makhraj dan sifatnya sama. Contohnya balla tukrimun. Yang kedua idgham mutajanisan, masuk ke dalam huruf yang makhrajnya sama dan sifatnya berbeda. Contoh ma'abadtum. Yang ketiga idgham mutaqariban, yakni masuk ke dalam huruf yang makhraj dan sifatnya berdekatan. Contoh waqur rabbi. Nah, sini kami akan membahas tentang pengertian idgham mutamatsilin, baik secara bahasa maupun istilah, dan cara membacanya. Idgham artinya memasukkan atau mentasdidkan, sedangkan mutamatsilin artinya dua sama jenis, dalam artian sama makhraj dan sama pula sifatnya. Disebut idgham mutamatsilin, yakni apabila suatu huruf bertemu huruf sesamanya yang sama makhraj dan sifatnya. Huruf yang pertama sukun atau mati, dan huruf yang kedua adalah berharokat. Nah, cara membacanya dengan memasukkan atau mentasdidkan huruf sukun yang pertama pada huruf berharokat yang kedua, dan ditekan serta ditahan tidak lebih dari 1 harokat. Contohnya tadi balla tukrimun. Nah, cara membacanya gitu. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah memberikan materinya. Selanjutnya yaitu melanjutkan materi yang akan dibawakan oleh pemateri yang kedua. Silakan kepada pemateri kedua, dipersilakan Mbak Syarifah Elhanim. Oke, saya akan melanjutkan pembagian idgham yang kedua, yaitu idgham mutajanisain. Idgham artinya memasukkan atau mentasdidkan, sedangkan mutajanisain artinya dua huruf yang sejenis. Disebut idgham mutajanisain apabila ada suatu huruf yang sukun berhadapan dengan huruf yang berharokat. Kedua-duanya itu sama makhrajnya tapi lain sifatnya, yaitu contohnya seperti tadi, ma'abadtum. Selanjutnya yaitu pembagian idgham yang terakhir, yaitu idgham mutaqarribain. Idgham artinya memasukkan atau mentasdidkan, sedangkan mutaqarribain artinya dua huruf yang berdekatan.
Disebut idgham mutaqaribain yakni apabila ada huruf bersukun bertemu dengan huruf yang berharokat. Kedua huruf itu berdekatan makhraj dari sifatnya. Cara membacanya adalah dengan memasukkan atau mentasydidkan huruf pertama pada huruf yang kedua. Contohnya seperti tadi yaitu wa qur rabbi. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kedua pemateri. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami, kelompok 7 yang berkaitan dengan pembagian idgham. Pembagian idgham menurut dibagi dari berdasarkan perbedaan makhraj dan sifat tadi sudah dijelaskan ya. Di sini saya akan menyimpulkan dahulu, yaitu pada intinya pembagian idgham berdasarkan pembagian makhraj dan sifat itu ada 3. Yang pertama ada idgham mutamathilain, yang kedua ada idgham mutajanisain, dan yang ketiga ada idgham mutaqariban. Yang pengertian dan contohnya sudah dipaparkan tadi oleh pemateri. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.